Wayang kulit adalah bentuk tradisional dari kesenian wayang yang aslinya ditemukan dalam kebudayaan Jawa dan Bali di Indonesia. Dalam kepercayaan dan sastra Jawa, wayang kulit diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang merupakan keturunan bangsawan Ponorogo, Arya Wiraraja. Wayang berasal dari kata Mahyang yang artinya memuja kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangannya saja. Secara umum, wayang mengambil cerita dari naskah Mahabharata dan Ramayana, tetapi tidak dibatasi hanya dengan pakem tersebut. Dalang juga bisa memainkan lakon carangan. Beberapa cerita diambil dari cerita Panji maupun kisah rohani dari agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Halo Sobat Kreatif, saat ini kita sedang berada di Jalan Rungkut nomor 64D Kertosari, Babakan, Ponorogo. Saat ini kita sedang berada di rumah Bapak Isyanto. Beliau merupakan sosok seniman yang menekuni kerajinan pembuatan wayang kulit. Untuk mengenal lebih dekat dengan seniman tersebut, kami akan mengajak kalian untuk berbincang-bincang seputar wayang kulit bersama Bapak Isyanto. Nama saya Pak Isyanto, usia 63 tahun. Saya sudah cukup tua ya, 63 tahun. Profesi saya sebagai seniman, pelukis, bikin kerajinan wayang kulit dan souvenir yang lain. Kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak menekuni bidang ini? Saya menekuni, yang betul-betul menekuni itu tahun 1993. Tapi awalnya saya suka sama kerajinan ini mulai dari sejak kelas 4 SD. Ya, lama, cukup lama. Tapi tidak di sini, dulu di desa, di kampung. Saya aslinya kan seluruh Rahayun sana. Tapi saya domisili di Surabaya. Di sini baru tahun 2000. Ya. Lalu bagaimana awal mula hingga Bapak Isyanto bisa merintis usaha kerajinan pembuatan wayang kulit? Karena gini Mbak, saya selain saya seneng sama wayang kulit, kalau cuma seneng aja mungkin hanya senang aja kan tidak menguntungkan ya Mbak ya. Saya belajar wayang kulit dari karakter wayang, dari pertunjukan wayang, dari dalang, dari pembuatan wayang kulit itu sendiri. Saya tertarik untuk membuat wayang kulit karena basic saya juga seniman kan Mbak. Alangkah alangkah baiknya kalau saya tidak melukis saja, tapi kalau sudah punya modal pelukis otomatis bikin wayang, insya Allah sudah ada modal. Nah, Pak, dari menekuni usaha ini kan pasti ada jatuh dan bangunnya ya Pak ya. Kalau semisal lagi jatuh itu bagaimana sikap Bapak dalam menyikapi turunnya usaha Bapak? Istilah jatuh fatal tidak Mas. Soalnya selain memang kerajinan wayang kulit itu bisa dikatakan langka yang ada di Ponorogo ya, mungkin hanya satu-satunya. Ya, apa tadi? Jatuh bangun usaha. Oh, jatuh bangun. Jatuh sih enggak, cuman gini Mas, pada saat COVID itu memang saya kan mengandalkan tamu-tamu yang datang, yang beli, para kolektor, dalang, ya, orang suka sama wayang itu. Tapi setelah kena COVID itu hampir selama 2 tahun itu ya cukup dikatakan tidak ada tamu, pameran pun tidak,
tamu juga tidak ada, penjualan wayang juga sangat berkurang. Ini. Dalam selain kerajinan wayang kulit, mungkin adakah kerajinan lain yang Bapak tekuni, dan jika ada mungkin apa saja Pak? Tadi kan saya katakan saya seorang seniman ya. Jadi seniman itu bukan hanya wayang kulit ya. Awalnya dari saya pelukis, terus saya hengkang ke Surabaya ya. Di sana saya sebagai desain gambar di salah satu perusahaan. Terus keluar dari perusahaan, saya usaha bikin reklame, billboard, baliho, neon, ukir kaca. Ya yang nuansanya seni, semua saya kerjakan. Tapi di kota besar itu kalau kita enggak ulet ya, susah cari makan. Nah, karena kita tadi sudah berkenalan dengan narasumber dan melakukan wawancara, kita akan memperlihatkan beberapa koleksi wayang yang telah diproduksi oleh Bapak Isyanto. Ini wayang koleksi, ini harganya yang mahal ini. Tapi enggak semua, kalau yang itu ada yang klub emas. Ini wayang khusus. Ini wayang-wayang dalang. Ini beda kan? Iya. Nah, sangat berbeda. Harganya terpautnya banyak. Tapi ini foil grenjeng. Kalau ini emas. Ya. Ini emas asli. Boleh, ambil aja pegang. Ini. Ini gunung ya, ini melambangkan negara atau hutan atau ini Kawasan. bisa ya kawasan tuh bisa ini kayon loh ini, kalau enggak kayon ya gunungan gitu. Oh, kalau misal di wayang terus ganti daerah Nah, ya ini kan mama di apa ya di hutan gitu kan mesti kan ditutup ini gini kan. Oh, iya. Lah ini di hutan apa itu ya, iya itu menambangkan itu. Dan perawatannya nanti kalau perawatan ya ini tak keluarkan, tak tahu gini kan angin 3 jam gitu, tak kembalikan lagi, tak tata lagi. Paling enggak 3 bulan sekali saya gitu. Yang kita tulisan pakai tisu gitu? Enggak Mbak. Ya, nanti malahan nempel ke situ, enggak gelap. Dia cuma diangin-anginkan gitu. Kalau untuk koleksi kan di ini ya di figurasi enggak ada ya, contohnya yang wayang ini kan waktu itu tuh pesanan dari Polres Madiun, itu wayang Kresno gini, dia ada gabite gini, terus dikasih figura kaca, terus baru dia ini kalau bukan dalang, dia untuk koleksi dipajang di rumah tuh gitu. Kalau semisal buat souvenir nikahan gitu Bisa Atau yang mas kecil kawin ada saya buatkan mahar itu ada kok Mas. Mahar itu wayangnya dibikin kecil, tapi gimana ya naruhnya ya. Kalau mahar gitu cara perawatannya juga sama Bu? Nek mahar kan kita bikin figuran, nggak usah dirawat kan ya. Nggak usah. Setelah kita melihat koleksi wayang kulit milik Bapak Isyanto, selanjutnya kita akan mengulik lebih dalam mengenai beberapa koleksi wayang kulit dari Bapak Isyanto. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video selanjutnya. Selama 30 tahun Bapak berkarya, ternyata sudah banyak juga ya wayang kulit yang sudah dijual. Hasil karya. Iya, hasil karya. Begini Pak, kami di sini ingin tahu lebih dalam mengenai wayang kulit. Di sini kan sudah ada 2 koleksi yang sudah terbuat. Mungkin bisa dikenalkan dulu namanya siapa? Oh ya, tokoh wayang toh? Iya. Cukup 2 wayang, Iya. nggak banyak. Ini namanya Arjuna. Arjuna itu tokoh Pandawa yang nomor 3. Ya. Yang nomor 1 itu namanya Jokangko, tuanya Yudhistira. Kuntodewa itu ya adiknya Bima, Werkudara itu. Terus ketiga ini Arjuna. Pada waktu mudanya namanya Permati. Terus adiknya Nakula Sadewa. Kemudian Nakula Sadewa itu ditentang Sen. Kalau yang jadi raja kan Kuntodewa.
itu waktu mudanya namanya Yudhistira, Bijo Kangko. Ya, terus Bima toh, nomor 2. Ya terus ini Permati waktu mudanya. Nama muda sama nama tua kan beda. Kalau ini anak Pendowo yang Gatotkaca, yang sing otot kawat balu mesti gagah sakti mondro kuno bisa terbang, ya ini orang yang gagah berani, sakti, orangnya bijaksana, ya. Pokoknya seperti ini, gagah kan. Kenapa kok hitam? Hitam karena ini Wondo, karakternya wayang untuk perang ini, Tatit. Ini Gatotkaca Tatit, jadi untuk perang. Tapi kalau untuk jejer, ya jejer itu wayangnya bukan hitam. Kalau wayangnya komplit ya, kalau dalam wayang tidak komplit ya sembarang yang dipakai. Kuning, agak nunduk. Ya. Jadi wayang itu banyak karakter. Jadi karakter itu ditentukan pada waktu dia dimainkan. Waktu jejer, waktu perang, waktu bertamu, gitu ya, beda-beda. Karakter itu bentuk postur tubuh. Kalau sifat tokoh Arjuna sama Werku sama itu apa ya Pak? Gatotkaca. Gatotkaca adalah itu generasi setelah Pandawa, anak-anak Pandawa ini ya. Karakternya Gatotkaca itu orangnya kan apa ya? Arjuna dulu yang tua. Ini tokoh-tokoh yang sangat bijaksana, sabar, toh getap. Getap itu dalam arti gini, kalau ada masalah itu langsung cek gitu, ya langsung tanggap. Ya. Ini tokoh ini kalau di agama Islam Nabi Yusuf karena paling ganteng. Yang paling ganteng ya Arjuna ini. Dia kalem, pinter, suka bertapa. Nah, istilah sekarang seneng poso, seneng prihatin. Tuh, kalau Gatotkaca itu anak Bima. Ya. Anak Bima ini apa ya? Ya orang gagah berani karena waktu bayinya itu dimasukkan ke kawah dan waktu gembleng sama para dewa biar sakti. Jadi istilahnya balu ngewe baja. Ya tadi ototnya kawat ya tadi. Ya itu kulitnya tembaga. Itu. Ya, seperti itu. Sebelumnya kan di sesi wawancara sudah Bapak singgung mengenai ada filosofinya kan wayang itu. Ya. Untuk ini apakah ada filosofinya juga? Semua wayang ada filosofinya, bukan hanya wayang ini. Kalau kita cerita tentang filosofi wayang, itu tidak cukup hanya sepintas Mbak. Cukup lama ya menceritakan filosofi wayang ini. Ini kan beritik bakal gitu. Iya, berarti kalau cerita tentang filosofi ini benar gini Mbak, wayang Arjuna itu kan tadi sudah saya bilang suka prihatin, suka nek saiki apa ya poso Senin Kemis misalnya seneng tahajud, ya dia sakti karena seneng apa Mbak beguru apa ya nek nang pondoknya apa Mbak jeneng jadi ngangsu kawruh. Seneng ngangsu kawruh ya pada orang-orang tokoh-tokoh yang apa ya kalau sekarang ke kiai gitu loh Mbak ya itu sehingga dia sakti mandraguna terus dia punya istri banyak maaf ya istri banyak itu bukan karena dia nuruti nafsu dia menolong orang-orang yang kayak Nabi kan juga itu menolong ya itu seperti itu tidak jauh berbeda seperti itu. Nah, kalau Gatotkaca itu gini Mbak, Gatotkaca itu kan seorang pada waktu perang Bharatayuddha dia meninggal duluan karena jadi senopati perang Bharatayuddha. Ini belum yang cerita yang sakral ya Mbak, ini yang sepintas saja cerita wayang ya, karena wayang itu memang sakral kan ya. Jadi wayang itu bukan sembarangan diciptakan punya dulu ya puasa, milih hari. Satu wayang Gatotkaca ini bisa sampai 3 turunan. Itu satu baru jadi. Jadi wayang itu tidak sembarangan ya. Terus filosofinya seorang Gatotkaca adalah
menjadi senopati perangnya perang Bharatayuddha. Dia meninggal dibunuh oleh dipanah oleh Karna. Sebetulnya panahnya tidak nyampe karena dia sudah terbang tinggi ya. Itu karena pada waktu mudanya itu dia si Kalabendana itu pamannya itu mau ngikut ini, nggak mau karena wajahnya jelek ya, mungkin malu, terus dia gagak-gagi ya, apa di senjata itu, akhirnya senjata lepas ke Kalabendana, mati. Saya ikhlas mati keponakanku, tapi besok pada saat kamu perang Bharatayuddha kamu mati dengan senjata ini gitu. Jadi mati secara terhormat Pak? Mati secara terhormat, perang, soalnya perang. Dia pun dipanah tidak sampai, disampaikan oleh Kalabendana, karena Kalabendana sudah meninggal, arwahnya itu yang menyampaikan senjatanya itu sehingga meninggal. Iya, iya. Mati secara yaitu terhormat, ya, membela negara. Ya. Kalau boleh tahu kesulitan dalam pembuatan wayang ini apa aja ya Pak ya? Sebetulnya kalau sulit sih proses enggak Mbak, sulitnya dari bahan baku. Bahan bakunya sekarang ya saya bilang tadi, selain mahal, nyari ini loh susah. Kita pesen gitu ya, misalnya pesen 10 gitu, belum tentu kalau satu dapat. Lama juga, harga mahal sih mungkin masih bisa, tapi kalau sudah barangnya tidak ada. Makanya wayang itu harganya mahal karena itu prosesnya sulit, bahan bakunya susah. Terus wayang kan tidak kayak orang melukis Mbak. Saya kan masih pelukis jadi ya tahu. Pelukis kalau saya salah bisa dihapus. Kalau melukis nggak ada salahnya. Kalau wayang ada salahnya. Misalnya mahat mata, kelebaran 1 mili pun kelihatan. Kayak gini, kayak orang gambar. Misalnya gambar kamu ya Mbak, sampean hidungnya menceng sedikit, wajahnya udah berubah bukan kamu, iya tak? Itu. Perbedaan secara spesifiknya apa ya Pak ya? Kayak seperti bahan teknis, Dari bahan baku, bahan baku sama ya. Bahan bakunya, kalau bahan baku utama kan kulit, ya. Kulitnya mungkin sama. Kalau ada pun biasanya pakai kulit sapi, tapi kalau saya nggak pakai kulit sapi karena kurang bagus, ya. Kulit kerbau ini, kulit kerbau jadi. Kalau bedanya apa kulit kerbau dan kulit sapi? Teksturnya lain, ketahanannya terhadap cuaca beda. Kulit atas lebih bagus, kerbau paling bagus. Ini juga sulit juga nyari kulit kerbau. Sekarang kulit kerbau mana? Ponorogo nggak ada kan? Kita harus cari ke NTB, iya, ke Toraja. Bahan bakunya udah sulitnya seperti itu. Tapi sini ada pengepulnya di Klaten sana. Jadi kalau saya ke Klaten, nggak dikirim aja. Milih nanti di Zoom gini, udah milih yang ini gitu. Itu pun nanti dari pengrajin Mbak, saya pengrajin kulit itu pengepul kulit itu masih ada bulunya. Masih ada bulu belum, nanti dibawa ke pengrajin pengerok kulit. Kalau sudah dikerok, bawa pulang, dikirim ke sini ya, proses lagi. Masih nanti dikapangi, dipotong-potong, dipenteng lagi, dipanasi biar kenceng. Itu kan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau mau bagus, kenceng, tidak melengkung itu bisa. Kalau cuaca buruk ya, hujan itu minimal 1 minggu mentengnya, minimal bisa 2 bulan 3 bulan. Kalau mau buah aku ya sampai berbulan-bulan tuh. Terus setelah itu nanti dihalusin, dikerok. Kalau tebal pakai mesin, mesin pun nggak ngawur. Jadi yang atas tipis, yang bawah tebal. Yang ini tidak boleh tipis karena ini nahan ini untuk ya biar hidup, ya untuk gerakan. Nah, itu setelah nanti sudah kulit itu terata bagus, baru dipola. Dipola itu gambari, nanti dibawa ke penata, dikerjakan oleh penata. Penata tidak bisa melukis, bisa gambarnya lain. Jadi antara pemahat sama pewarnaan beda orang. Ada yang bisa mahat, bisa ngecat ya, tapi biasanya hasilnya nggak maksimal, kurang bagus. Jadi fokus ke satu. Ya, ke satu ya.
Yang lukis kadang-kadang nggak tahu ini wayang apa, nggak tahu. Yang mahat ya juga gitu, kadang-kadang wayang apa nggak tahu Pak. Nah, jadi tergantung dari saya gambarin sendiri, nanti finishingnya juga seperti Gatotkaca ini. Ceritanya ini dari turun temurun. Ini Gatotkaca Tadi namanya. Itu diciptakan dari Pakubono yang kedua. Itu punya empu itu pengrajin wayang yang mahat ini. Itu sampai meninggal, ganti diteruskan oleh Pakubono yang ketiga. Punya empu turun temurun sampai jadi Gatotkaca ini. Jadi bukan apa semudah kita orang lukis sek-sek dadi ini, enggak. Karena ya itu tadi, wayang itu mengandung filosofi, punya karakter, punya arti. Setiap pahatan, setiap lubang itu ada artinya, terus ada namanya. Contohnya bolongan titik ya Mbak, titik bolong ini namanya dalam pahatan bubuan. Yang garis itu teratasan, terus yang garis melengkung itu kawatan. Terus nanti kalau di pewarnaan, titik itu namanya derjeman, garis itu cawen, ya. Ada namanya. Tadi satu titik satu jadi satu komponen gini, segini, namanya udah beda. Ini satu gini jamang pun terdiri dari ini. Nah, kalau diceritakan ini punya makna tinggi Pak. Ini kalau menceritakan ini mungkin satu hari satu malam nggak selesai. 3 garis ini loh. Nah, itu dari kenapa wayang kok sakral? Ya karena itu diciptakan oleh para orang winasis. Winasis itu artinya orang-orang sakti. Bukan wayang kok iso hilang dewe, ono setane enggak, karena penciptanya dulu kan punya aura masuk ke sini. Gitu. Kan masih ada wayang-wayang sekarang, wayang sakral-sakral di Keraton Solo itu nggak berani orang, ya karena si pencipta dulu bukan kok tinggoni setan enggak. Baiklah teman-teman, setelah kita melihat beberapa koleksi wayang kulit Pak Isyanto tadi, pastinya kalian ingin tahu dong teknik atau cara yang digunakan Pak Isyanto untuk memproduksi wayang kulitnya. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita lihat cuplikan selanjutnya. Ini untuk pembuatan wayang kulitnya menggunakan bahan apa? Ini kalau saya buatnya bahannya kerbau, kulit kerbau. Kenapa kok kulit kerbau? Kok nggak kulit kambing, kulit sapi? Teksturnya beda Mas. Paling bagus kalau untuk wayang kulit, yang wayang gatot untuk dalangan itu kulit kerbau. Karena apa? Teksturnya nggak sama. Kalau kulit kerbau itu tahan cuaca. Misalnya panasan, masih tetap lurus, dingin, tetap kenceng. Tapi kalau kulit sapi itu biasanya kena panas itu melengkung. Jadi wayang linting-linting itu. Jadi beda ya Pak? Sapi Beda. sama kerbau itu. Beda. Dan untuk pembuatannya satu wayang ini berapa lama sampai jadi? Antara mulas ngecatnya sama mahat itu beda Mas. Bukan satu orang. Jadi yang mahat ada sendiri, yang ngecat dia ada sendiri. Tapi kalau biasanya ngecat sama mahatnya itu satu orang, hasilnya kurang maksimal. Iya. Nanti punya karya? Saya punya karyawan. Ya. Jadi waktu pengerjaannya kalau mahatnya kurang lebih wayang segini nih ya, 4-5 hari. Ngecatnya sama 4-5 hari, bahkan bisa 6 hari. Berarti 12 harian ya Pak? Ya sekitar kami itu belum nanti gapitnya, masih belum finishing loh, itu masih gapit. Masa gapitnya itu ngeluk ini juga kan harus bukan lurus begini kan, harus ditekuk-tekuk. Neko-neko ini pakai api. Iya. Pakai api. Dipanaskan gitu Pak? Ya dipanasi, nanti bisa ditekuk-tekuk sesuai dengan wayang. Ya. Jeng ini namanya. Ya kalau ini benar-benar emas. Nah, ini pun kalau di Indonesia nggak ada produk Indonesia. Ini dari luar. Hongkong, Cina, Taiwan. Gitu. Kalau di Indonesia nggak ada. Jadi satu gini harganya 800.000. Segini. Buat wayang satu nggak cukup. Kalau wayangnya tadi
Kalau ini satu segini, satu ini habis. Tapi cuman badannya sama ini. Kalau yang belek wayangnya itu semua di produk ini yang dilapisi emas, itu sampai habis 2 ini. Ini dalamnya ini emas ini. Ih, lembek. Jadi tipis banget. Cara nempel ini pakai lem. Yang mahal ini wayang sama tangkai. Tangkainya karena langka. Tanduk kerbau beli itu impor dari India. Harganya satu tangkai itu kalau ukuran sak bima itu 1.200.000. Ini 1.200.000 ini gininya aja. Gini loh ya. Tapi kalau diganti kayu misalnya tanduk kerbau biasa, harga wayangnya jatuh. Ya. Wayang baik dan tidak tergantung dilihat dari ini. Kalau ada wayang kuno, dapetnya kayak gini mesti wayang itu bagus. Jadi ini diimpor dari India. Kalau dulu di NTB ada, di Toraja ada, tapi sekarang kayaknya nggak dijual. Ya. Kalau ada pun sekarang dikirim ke mana ya? Ke Vietnam. Iya. Dijual ke Vietnam karena kenapa? Lebih mahal di sana belinya. Ya, jadi kalau pengrajinnya saya tanya kemarin, kenapa kok mahal sekali Pak? Karena sekarang kalau suruh belinya harganya sama dengan yang dikirim ke Vietnam, ya nggak kuat. 1 kilo sampai 1 juta lebih, 1 kilonya utuh itu masih belum jadi kayak gini. Paling jadi 2 bahannya. Itu nyampur warna-warnanya itu ya dikit-dikit gini, dikit-dikit segini-gini nih. Berarti kalau semisal habis ngeracik lagi, ya. Kok bisa sama? Iya. kok bisa. Iya, sudah biasa nyampur, jadi nggak ada takaran, Mbak. Kita kira-kira atau mau saling warna gini, kita campur aja disamakan dengan ini, dicoretkan di kertas, terus nyampur kita dicoretkan di sebelah itu sama. Ya beli di toko tapi bukan cat kaleng-kaleng botol-botolan itu bukan, cat lukis juga bukan. Cat ini cat tembok akrilik ya, terus dicampur lem. Yang ketiga dicampur sama bibit warna, pigmen. Jadi kita butuhnya 3 warna tuh, merah, kuning, sama biru. Jadi warna 3 itu kan warna itu ada 3 itu toh. Nanti dibikin warna jadi berapa bisa kan? Bagaimana kalian pasti sudah tahu kan informasi terkait pewayangan di Indonesia, khususnya wayang kulit. Terlebih lagi informasi tersebut disampaikan secara langsung oleh seniman yang menekuni pembuatan wayang kulit, yaitu Bapak Isyanto. Adapun pesan yang akan disampaikan oleh Bapak Isyanto untuk kita semua sebagai generasi muda penerus bangsa Indonesia ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat cuplikan selanjutnya. Baik Pak, karena pada hari ini kami sudah melewati sesi wawancara, melihat koleksi wayang Bapak. Apakah Bapak memiliki pesan untuk generasi muda mengenai kesenian, khususnya untuk kesenian wayang kulit? Ya, pesan-pesan saya pada kalian khususnya ya, pada anak-anak muda pada umumnya, lestarikan budaya nenek moyang kita yang sangat adiluhung, yaitu wayang kulit. Jangan sampai wayang tidak lestari, ya. Biar gimana caranya supaya wayang itu ngeremboko istilahnya, biar tidak punah, ya. Saya harap
kalian paling tidak membuat wayang ya baca cerita wayang atau syukur-syukur kalau nonton wayang biar tahu ceritanya wayang itu kayak apa. Soalnya wayang sebetulnya kan bukan hanya tontonan, ya tuntunan, bisa apa ya, kita contoh cerita-cerita dari cerita wayang itu tentang karakter salah satu tokoh wayang, misalnya kayak Arjuna, kita bisa contoh kayak Bima ya, contohnya kayak Bima itu lambangnya anak soleh. Jadi jangan sampai lah kita meninggalkan budaya nenek moyang yang sangat sudah merakyat di negara kita. Kalau budaya kulit di luar negeri di sana digandrungi, disenangi. Masa kita yang punya peninggalan nenek moyang kita terus diabaikan, tidak dilestarikan kan ya, eman-eman kasihannya. Itu yang saya pesankan. Baik Pak, terima kasih untuk pesan pada generasi muda dan juga untuk teman-teman. Mari bersama melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya kebudayaan wayang kulit. Kita belajar, kita bisa.